Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa sihhatukum? Antum fi sihha wa afiyah? Baik, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Musta'idun? Dinam oleh daras. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sharihus Sunnah oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita lanjutkan. Wasalna ila al-bab al-qaul fi af'alil ibad wa hasanatin wa sayiatihim. Sahih? Hadal babu tsalis, ini bab yang ketiga dari kitab Sharihus Sunnah tentang al-iman bil qadha'i wal qadar. Ya, ini sekali lagi berkaitan dengan al-iman bil qadha'i wal qadar. Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, wa ammas sawabu minal qawli ladaina fima ukhtulifa fihi min af'alil ibad wa hasanatin wa sayiatihim fa inna jami'a dzalika min indillahi ta'ala. Yang benar dari ucapan manusia menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah yang diperselisihkan tentang perbuatan hamba yang baik maupun yang jelek, semuanya dari sisi Allah, semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan takdir Allah. Kata beliau lagi, wallahu subhanahu muqaddiruhu wa mudabbiruhu. Allah yang mentakdirkan dan Allah yang mengaturnya. La yakunu syai'un illa biidnih. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan seizin dari Allah. Wa la yahdus syai'un illa bimasyiatih. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Lahul khalqu wal amr. Ya, Allah menciptakan dan memerintahkan kama yurid, seperti yang Dia kehendaki. Baik.
Al-faslu ats-tsamin. Aina faslu ats-tsamin? Mana faslu ats-tsamin? Wara. Taib, yang ke-8 dulu. Ada yang siap menjawab pertanyaan? Angkat tangan dulu. Biar nggak rebutan. Mudah soalnya insyaallah. Nggak ada. Taib, kum. Nggak apa-apa, labas. Yang 8 nggak mau ngangkat antum. Sebutkan 4 kandungan iman kepada takdir. Jangan dibisikin. Ringkas, nggak pakai syarah. Takdir mengandung, mencakup 4 hal. Sebutkan poin-poin intinya saja. Ya nggak pernah dibahas. Memang sekarang mau dibahas. Barangkali yang mendengar dari nggak tahu. Ya, taib. Taib. Ya, taib. Anak kasih pertanyaan yang lain. Anak tahu gayir soal. Mana siapa namanya? Taib. Sebutkan dalil iman kepada takdir. Ayat atau hadis? Nggak tahu juga. Taib. Yang kelas 8 tadi, mana? Ada yang mau menjawab? Taib. Al-faslu tasi'. Pertanyaannya digabung. Dalil iman kepada takdir dan 4 poin tadi. Taib. Sahal insyaallah. Kum. Taib. Taib, hati. Berikutnya kelas 10. Ada yang siap menjawab? Al-fasl asyir. Ada yang mau siap menjawab? Di mana al-asyir? Baik. Ada yang siap jawab enggak? Masalah iman kepada takdir. Insyaallah sudah murojaah berulang kali. Kita lewati beberapa mutun-mutun akidah, ada pembahasan yang satu ini. Nah, taib ana sebutkan. Taib. Udhkur syi'r al-Imam Syafi'i fi takdir. Ma syi'ta. Lah, ulang Mas ya. Al-Baitul Awal. Ma syi'ta kana. Ala. Ma syi'ta kana wa ilam asya wa ma. Nah, karir ala awal. Ala. Baik. Hada anta. Baik, yakfi. Jazakallah khair. Mana agak. Baik. Ati jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, ini sekali lagi sekedar murajaah saja ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang kandungan iman kepada takdir. Beliau mengatakan ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Artinya, ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan jika aku menghendaki tapi engkau tidak menghendaki, ya Allah, tidak mungkin terjadi. Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma alimta.
engkau menciptakan hamba-hamba sesuai dengan ilmumu. Fafil ilmi yajril fata wal musim. Dan dalam ilmumu semua manusia yang tua maupun yang muda mereka berjalan. Intinya dalam 2 bait syair Imam Syafi'i ada 3 kandungan iman kepada takdir. Yang pertama al-masyi'ah, masyi'ta. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama, Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan ini yang memang ditekankan dalam bab ini. Ya, meskipun kita mau tambahkan lagi pembahasan poin lain dari iman kepada takdir. Itu tadi, khalaqtal ibad. Engkau ya Allah yang menciptakan hamba-hamba. Dan Allah berfirman dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jasmani, badan kita Allah yang menciptakan, demikian pula dengan perbuatan kita. Yang abstrak dan yang tidak abstrak Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Manusia yang berbuat, namun Allah yang menciptakan. Ini yang ditekankan juga oleh Imam At-Tabari, lahul khalq. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, tapi yang berbuat siapa? Manusia. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah apa? Kehendak Allah. Ya, contoh tadi, ada talib mau menjawab, dia berkehendak untuk menjawab, tapi Allah enggak menghendaki dia bisa menjawab. Nah, intinya wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Kemudian dalam bait syair Imam Syafi'i tadi ada kandungan iman kepada takdir yang lain, yaitu al-ilmu. Masalah al-ilmu, semuanya di bawah ilmunya Allah. Alima makan, wa ma yakun, wa ma lam yakun, laukana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan Allah mengetahui apa yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Taib. Tadi kelas berapa? 11 terakhir tadi ya? 10, yang 11 mana? Taib, ada yang siap menjawab? Kelas 12. Mana kelas 12? Man yasta'idil jawab. Kasih contoh ke adik-adik kelasnya. As-soal sahal insyaallah. Tidak ada juga. Apa perlu anak tunjuk langsung? Baik, sebutkan dalil tentang ilmunya Allah, catatan takdir, kehendak, dan al-khalq. Nah, karena kelasnya sudah paling tinggi, pertanyaan juga harus paling sulit. Baik, lakin min babil muraja. Nah, sahal insyaallah. Sudah antum lewati mungkin puluh-puluh kali pembahasan ini. Dalil ilmunya Allah. Labas. Baik. Kamil. Iya, sudah dapat bocoran 2 tadi. Yang ketiga.
ثم يرسل إليه متن توصيل في موضع غير الماء قد رزقه وأجله ومن وسط Baik, Hasan. Yang keempat, al-ilmu. Banyak. Zid. Bagi wahid. Naam, ahsan. Ya'lamu ma baina aitaib. Jazakallah khair. Iya, kadang hafal cuma kalau disuruh berdiri grogi. Ya hilang semua hafalannya. Harus kuat mental dulu. Baik, ahsan tuh. Anak ulangi ya sekali lagi, ini pembahasan yang selayaknya istilahnya sudah ngelontok, sudah di luar kepala, sudah banyak disampaikan berulang-ulang. Yang pertama tadi kandungan iman kepada takdir, yang pertama meyakini tentang ilmunya Allah. Di antara dalilnya tadi disebutkan dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah adanya kunci-kunci hal-hal yang gaib, mafatil ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan. Tidaklah daun berguguran kecuali Allah mengetahui. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Demikian pula tidaklah yang basah yang kering kecuali Allah mengetahui. Allah mencatatnya. Bahkan biji-bijian di dalam kegelapan tanah Allah mengetahui. Sekali lagi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian dalil tentang Alkitabah, kalau dari ayat surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali fi kitab, dalam catatan takdir sebelum Allah menimpakannya. Demikian pula dalam hadis, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Tadi yang disebutkan oleh akhukum kelas 12 tadi berkaitan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Arba'in An-Nawawiyah. Inna hadakum yujma khalqu fi bani ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursal il malak fayanfukhu fi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Ini intinya, malaikat diperintah mencatat 4 takdir janin ya dalam perut ibunya. Ini intinya catatan takdir yang dicatat ketika orang itu masih dalam rahim ibunya. Namun intinya sama, Alkitabah, mengimani Alkitabah, catatan takdir. Yang ketiga, mengimani al-masyi'ah wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Ini yang paling ditekankan dalam bab ini. Bahwasanya manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan inilah salah satu sumber kesesatan kelompok yang ada sekarang. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan manusia berbuat tanpa kehendak mereka. Seperti kelompok Al-Jabariyah dan juga kelompok Asy'ariyah. Ya, mereka mengatakan al-fa'il al-haqiqi huwallah. Yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah. Ini ucapan yang batil. Ya, sekali lagi, kalau antum mendengar ada kiai, ustadz, dai mengatakan yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah, ini ajaran kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan kehendak siapa? Manusia.
Ya, kita wajib meyakini manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan dia beriman, silakan dia kufur. Allah menetapkan manusia punya kehendak. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niatnya. Manusia punya niat, punya kehendak. Namun itu terwujud atau tidak, ya semuanya dengan kehendak Allah. Intinya ini Ahlus Sunnah menetapkan kehendak manusia dan juga kehendak Allah. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kemudian meyakini tadi al-khalaq, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Manusia ciptaan Allah, perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Paham dong? Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah melewati juga pembahasan dua kelompok sesat dalam bab ini, yaitu kelompok Al-Jabariyah yang bapaknya ini adalah Al-Jahmiyah, ya dalam skop lebih umum. Jahmiyah akidahnya dalam takdir, Al-Jabariyah tadi mengatakan manusia berbuat tanpa kehendak dari dirinya. Manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Lawannya kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan kehendak Allah. Dua-duanya sesat. Ya, sekali lagi Ahlus Sunnah pertengahan menetapkan Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dibawakan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abadun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba. Di sini maknanya tidak beriman, tidak sempurna atau tidak beriman sama sekali. Tidak beriman sama sekali seorang hamba sampai dia mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Ya, sekali lagi, semuanya dengan takdir Allah. Orang itu kafir dengan kehendak Allah. Dan ingat, kehendak Allah ada dua. Kehendak kauni dan kehendak asyari. Kelas 7, pernah dengar? Oh, belum. Pernah? Hah? Pernah dengar enggak? Coba dijawab apa makna kehendak kauni dan kehendak syar'i. Yang ngomong pernah siapa tadi? Hah? Taib, bisa jawab? Taib kum. Taib yang kelas 7 dengarkan. Apa makna kehendak kauni dan kehendak syar'i? Mana mic-nya? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak apa-apa. Mesti terjadi, tapi tidak Allah cintai. Tidak mesti Allah cintai. Taib. Tidak mesti terjadi, tapi Allah cintai. Taib, hati. Sudah pernah dengar belum? Naam. Taib. Ini insya Allah sudah sering dilewati. Kehendak kauni, kehendak yang pasti terjadi, tapi tidak mesti Allah cintai. Iblis, Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Namun kehendak apa? Kauni. Allah nggak mencintai, tapi di balik penciptaan iblis banyak apa? Hikmahnya. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, kalau tidak ada iblis, nggak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada alil bid'ah. Kalau nggak ada alil bid'ah,
kita nggak bicara Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan seterusnya. Sedangkan membantah lil bid'ah jihad di jalan Allah. Ya, sekali lagi ini namanya irada al-kauniyah, kehendak kauni. Pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Irada yang kedua asyariyah, kehendak yang syar'i yang pasti dicintai tapi nggak mesti terjadi. Allah menghendaki semua orang beriman, semua orang bertauhid, namun nggak semuanya beriman bertauhid, dan di balik itu semuanya ada hikmahnya. Karena Allah namanya Al-Hakim, tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, tidak mensyariatkan kecuali ada hikmah di baliknya. Tapi intinya tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir, karena ini bagian dari 6 rukun al-iman. Ini maknanya sama dengan hadis Jibril. Al-iman antum minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian wa hatta ya'lam annama asabahu lam yakun yukhti'ah. Dan sampai dia mengetahui apa yang Allah catat, yang Allah takdirkan tidak akan mungkin meleset darinya. Ini sekali lagi, yang wajib diyakini apa yang Allah sudah catat dalam Lauhul Mahfuz pasti terjadi. Seperti tadi, ya, yang telah terjadi tadi, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Hari ini siapa yang dapat hadiah sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, yang nggak dapat hadiah juga sama, sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Maka di balik itu semuanya banyak buah yang manis dari mengimani takdir. Baik. Kelas 11. Ada yang mau menjawab? Sebutkan 5 buah manis mengimani takdir. 5 saja. Sebetulnya puluhan. Dari sisi akidah, dari sisi akhlak. 6. Apa buah manis beriman kepada takdir? Kelas 11. Tidak ada. Kelas 10. Tidak ada juga. 9. Baik. Terserah. Kelas 7 mau menjawab. Paham pertanyaannya? Apa buah manis? Bukan buah-buahan ya. Ya, pikirannya di buah-buah. Bukan. Maksudnya faedah. Ya, faedah, manfaat mengimani takdir. Ya, sebutkan 5 saja. 5 faedah beriman kepada takdir. Yang baik maupun yang jelek. Sebutkan 5. Nah, terserah siapa yang mau menjawab. Baik, Kum. Awalan ziyadatul iman. Baik, labas. Yang kedua. Iya, yang ketiga. Nah, 4 masih boleh dapat hadiah. Kalau masih 2, hadiahnya jazakallah khair. Nah, ini puluhan, banyak ini. Temaknatul qalb, ahsan. Nah, bakasna. Apa? Al-hirs alal ibadah. Baik, bakai wahid. Baik, jazakallah khair. Baik, memang ini sudah Allah takdirkan antum dapat. Ya, meskipun harus dengan jalan lambat, ya. Kata para ulama, kita tahu semuanya itu ditakdirkan dalam Lauhul Mahfuz. Kalau sudah terjadi, ya, dan kalau ada wahyu ilahi, ya, seperti akan datangnya Dajjal pasti terjadi. Itu sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, sekali lagi kita tahu itu ditakdirkan atau tidak. Yang pertama, kalau sudah terjadi, tadi sudah terjadi, dia menjawab dapat hadiah, sudah Allah Taib ala kullin. Huwanya buah manis, faedah, manfaat beriman kepada takdir. Entah dari sisi akidah ataupun dari sisi akhlak. Taib, kita ambil dari sisi akidah.
Iman kepada takdir yang pertama manfaatnya, ini kalau mau ditulis silahkan, yang mau dihafalkan tafadhalu, jangan tidur. Nah, yang pertama menguatkan tauhid seorang hamba kepada Allah. Menguatkan tauhid hamba kepada Allah. Yang kedua, menjadikan hamba senantiasa bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Karena dia tahu Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Di tangan Allah lah segala-galanya. Dia pun hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, menjauhkan manusia dari syirik dan khurafat. Dari syirik dan khurafat. Kalau dia tahu Allah yang mentakdirkan segalanya, maka dia tidak mungkin minta kepada nabi, minta kepada wali yang telah mati. Sedangkan yang mentakdirkan segala-galanya adalah Allah. Makanya Rasul bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah wa'lam annal ummata wajtamat" ila akhir hadis. Kemudian menjauhkan dari khurafat. Ya, di antara khurafat, dan ini juga bagian dari syirik juga, ini kita kaji tadi malam, ada manusia-manusia yang suka berhalusinasi. Ya, makhluk halus. Nah, makhluk apa? Halus, singkatan dari halusinasi. Ya, orang-orang yang naudzubillah min dzalik menuhankan tokoh-tokoh mereka, habib-habib mereka. Ya, di antaranya mengatakan, ini sekali lagi ucapan yang menyebar di medsos, ya, mereka mengatakan Allah kalau mau menimpakan musibah harus izin wali-wali kutub. Paham? Sekali lagi, ini bentuk syirik kepada Allah, ini bentuk kurang ajar kepada Allah, ini bentuk melecehkan Allah. Bagaimana dikatakan Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dikatakan Allah kalau mau menimpakan musibah izin dulu kepada apa? Wali-wali. Na'udzubillahi min dzalik. Iman kepada takdir mengatakan apa? Ya, segala sesuatu terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Tadi kata Imam At-Tabari, la yakunu syai' illa bi'idzni. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan seizin Allah. Bukan izin siapa tadi? Wali-wali kutub mereka. Ini sekali lagi pelecehan kepada Al-Khaliq Rabbul Alamin. Ya, kita doakan semoga Allah membinasakan mereka yang suka melecehkan. Nah, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, iman kepada takdir tadi menjauhkan manusia dari syirik dan apa? Al-khurafat. Kemudian kalau dari sisi akhlak, iman kepada takdir ini akan membuahkan as-sabar, ya, asyukru. Ketika musibah datang, dia bersabar karena Allah yang menimpakannya. Kalau dia mendapatkan nikmat, kebaikan, dia bersyukur. Karena dia tahu semuanya dari Allah, semuanya dengan takdir Allah. Kemudian yang ketiga, dari sisi akhlak juga, iman kepada takdir menjadikan orang itu syuja', pemberani, bukan pengecut. Apalagi bagi para da'i. Tidak menjadi orang yang penakut, pengecut. Ngomong kulu bid'atin dhalalah saja, gemeter. Ya, dakwah kepada tauhid, ya takut tidak laku, takut tidak didengar oleh manusia. Ini, ya sekali lagi, tidak beriman kepada takdir. Ya, wajib orang yang beriman kepada takdir punya asyaja'ah, keberanian. Keberanian menyuarakan kebenaran, ya sekali lagi tanpa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada takdir itu akan membuahkan akhlak yang mulia, adamul hasad. Tidak hasad, tidak iri dan dengki. Tadi temannya menjawab dapat hadiah, jangan iri. Ya, itu sudah apa? Takdir Allah, Allah yang berikan rezeki. Antum ya jangan iri karena antum nggak jawab, nggak dapat apa? Hadiah. Jangan salahkan teman antum yang dapat karena dia bisa menjawab. Salahkan diri apa? Antum nggak mau apa? Murojaah.
Intinya tidak boleh ada hasad, iri dan dengki, wala tahasadu. Makanya ada seorang penyair Arab berkata, ala kulli man kana li hasidan atadri alaman asatal adab ala Allah fi fi'lihi li annaka la tarda lima wahab. Ada yang hafal? Cuma 2 bait saja. Baik, sering kita sampaikan untuk tulab ilmi terutama banyak hafalan, hafalkan ayat, hadis, ucapan salaf dan juga ucapan syuara. Paling tidak untuk mungkin memperbaiki bahasa kita. Ala kulli man kana li hasidan atadri alaman asatal adab ala Allah fi fi'lihi li annaka la tardalima wahab. Intinya tadi, iman kepada takdir menjauhkan orang dari akhlak yang tercela, yaitu al-hasad, iri dan dengki. Orang mukmin yang beriman kepada takdir tahu rezeki itu Allah yang memberikan. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau dia hasad, berarti dia protes kepada Allah. Kenapa kok si fulan dapat rezeki sedangkan dia tidak? Ini bentuk sekali lagi tadi kurang adab, kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Yang bagian akidah tadi kalau mau ditambahkan lagi, di antara buah beriman kepada takdir dari sisi al-akidah akan menambahkan rasa al-khauf war-raja kepada Allah. Menambahkan rasa khauf war-raja kepada Allah. Baik, itu sekilas mengimani takdir membuahkan banyak faedah, manfaat, buah yang manis dari sisi akhlak maupun dari sisi al-aqidah. Di antaranya tadi kata Rasul, ketika dia tahu apa yang Allah takdirkan pasti menimpanya, dia tenang hatinya, dia siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi, maka dia siapkan as-sabar wa syukru, dia siapkan ar-raja wal khauf. Wa ma akhta'a lam yakun yusibah, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan mungkin menimpanya. Baik, kemudian disampaikan al-lafdhu li hadisi Abil Khattab Ziyad ibn Yahya. Riwayat ini ada beberapa redaksinya, beberapa jalannya, namun yang ini riwayat tadi Ziyad bin Yahya. Kemudian kata Imam At-Tabari lagi, qala haddatsani Ya'qub ibn Ibrahim al-Jauzazani, qala haddatsani Ibnu Abi Hazim, qala haddatsani Abi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, al-qadariyatu majusu hadil ummah, kelompok qadariyah majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit jangan menjenguk mereka. Wa in matu fala tashaduhum, jika mereka mati jangan mengiringi jenazah mereka. Di sini ada 2 poin penting yang ingin kita tekankan. Yang pertama tadi, di antara kelompok sesat dalam bab takdir, kelompok apa? Al-Qadariyah. Yang dimaksud Al-Qadariyah di sini Al-Qadariyah An-Nufah, Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa campur kehendak Allah. Ya, mereka menafikan kehendak Allah. Ini namanya Al-Qadariyah Majusu hadil ummah. Kenapa disamakan dengan Majusi? Karena orang Majusi punya keyakinan di alam semesta ada 2 Tuhan. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan, dan Tuhan kejelekan alias Tuhan kegelapan. Kelompok Al-Qadariyah mengatakan yang baik Allah yang menciptakan, yang menghendaki, sedangkan kejelekan manusia yang menghendaki tanpa campur kehendak Allah. Maka apa? Mirip dengan kelompok apa? Majusi. Ya, kelompok Al-Qadariyah, kata Rasul majusinya umat ini. Ya, ada yang
riwayatnya sampai kepada Rasul, ada yang kepada Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar di sini, jika mereka sakit jangan dijenguk. Ini berkaitan dengan hajr mubtadi. Berkaitan dengan memboikot ahlul bid'ah, terutama para dai-dai mereka. Sekali lagi, ulama salaf sangat keras, tegas, jelas dalam menyikapi ahlul bid'ah, bahwasanya haram dekat dengan ahlul bid'ah, haram bermajlis ilmu dengan ahli al-bid'ah. Apalagi tadi dai-dai ahli al-bid'ah. Fala tujalisuhum, itu ungkapan-ungkapan yang sangat banyak dari ulama as-salaf. Maka aneh bin nyeleneh kalau ada dai-dai yang mengaku ahlus sunnah namun bermesraan dengan ahlul bid'ah, duet ceramah dengan ahlul bid'ah, naudzubillah min dzalik. Ini bentuk penyimpangan dari akidah dan manhaj as-salaf. Maka wajib berhati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tadi kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mereka mati jangan diikuti jenazah mereka, jangan mengikuti penyemayaman mereka. Tentunya ini hukum fardu kifayah, menangani mereka. Bagi para tokoh-tokoh agama ataupun dari ulama-ulama ahlussunnah misalnya, tidak ikut mereka. Adapun orang-orang awam kaum muslimin tetap ikut mengurusi jenazah mereka, karena hukumnya fardu kifayah. Kalau yang mati itu seorang muslim meskipun dia ahlu al-bid'ah. Bukan berarti semuanya tidak ngurusi, nanti dosa. Karena sekali lagi hukumnya tetap selama dia masih muslim, kalau mati hukumnya fardu kifayah, diurusi jenazah mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, lanjut atau soal jawab dulu? Atau istirahat dulu? Baik, kalau tidak ada kita langsung lanjut bab berikutnya. Al-qaulu fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini bab yang keempat tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelas 7. Dari tadi belum ada yang jawab. Siapa? Ada yang dapat tadi? 7 atau 8? Siapa itu tadi? Oh ya. Baik, yang di sini. Sebutkan definisi sahabat Nabi. Definisi siapa sahabat Nabi? Oh, luar biasa. Nah, tuh. Yang pertama ketemu dengan Nabi. Bisa bahasa Arabnya enggak? Taib lah bahas. Pertama bertemu dengan Nabi. Ya. Yang kedua beriman kepada Nabi Muhammad. Nah. Man laqiyan Nabi sallallahu wa amana bihi, yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dunia di atas keimanan. Baik, ahsan gitu. Baik. Kita tunggu-tunggu. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Itu yang sering kita tekankan tentang siapa sahabat Nabi, karena di luar sana banyak definisi yang sesat menyesatkan. Sekali lagi itu definisi para ulama muhaqqiqin atau pakar ulama al-sunnah. Sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi meskipun sesaat saja, meskipun sebentar saja, namun dia beriman, meninggal di atas keimanan, itu sudah dianggap sebagai sahabat Nabi. Baik, tadi kan antum angkat tangan siapa tadi? Kita kasih kesempatan lagi. Iya, tapi sudah antum. Saya sebutkan 5 atau 3 lah sudah. 3
akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat? Memuji mereka, Iya, mencintai mereka, iya. mendoakan mereka. Taib, sambung 2, sisanya yang 5. Tadi apa tadi? Coba ulangi. Memuji, mencintai, mendoakan. Kurang 2. Nah, yang ngacung tadi. Meneruskan apa jawaban? Iya, meneruskan ya. Iya, teruskan. Tadi kan ada sebutkan 5, sudah disebutkan 3 tadi. Sekarang tinggal 2. Sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Meneruskan mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Yang ke-5. Nah, kalau enggak dapat separon. Iya. Tuh, sikap. Baik, ayo sebutkan lagi. Kurang 1, cuma 2 tadi. Mengikuti jejak ajaran sahabat Nabi, ya tinggal 1. Sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Sudah. Tadi apa? Mencintai, memuji, mendoakan, mengikuti jejak. Kurang 1. Nah, kurang 1 saja. Kalau enggak anak kasih yang lain, atau dapat separuh. Baik, rebutan nggak? Masya Allah. Nah, yang paling belakang sendiri. Tapi hadiahnya separuh-separuh lah ya. Iya, dibagi. Karena satu-satu jawabannya. Yang paling belakang ini siapa dari kelas 7? Kelas 7 yang paling belakang mana tadi yang ngacung? Itu belakang nggak? Antum mau jawab enggak? Enggak. Iya. Taib, tidak mencela. Taib, karena jawabannya mudah-mudah diparuh, berbagi ya. Iya, latihan berbagi. Taib, jazakumullah khairan. Taib, terserah antum aja, antum yang bagi, antum yang pertama. Taib, iya, antum yang bagi nanti. Taib, jazakumullah khairan. Intinya itu 5 poin akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Alhamdulillah kelas 7 sudah rebutan jawaban tadi. Dan itu sebenarnya kita harapkan pada pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya. Taib, mencintai para sahabat Nabi, memuliakan para sahabat Nabi, mendoakan para sahabat Nabi dengan kebaikan, tidak mencela, dan mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekali lagi 5 poin akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Dalam pembahasan bab ini, ya, Imam At-Tabari hanya menyebutkan 2 poin intinya, yaitu tentang keutamaan para sahabat Nabi secara umum, dan itu bentuk kita pujian kepada mereka. Dan yang kedua nanti berkaitan dengan siapa yang lebih utama menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi ini 2 inti pembahasan bab ini. Makanya kita tambahkan tadi, ingatkan lagi 5 poin akidah Ahlussunnah tadi. Kita baca dulu ucapan Imam At-Tabari. Wa ammal haqqu fi ikhtilafihim fi afdali ashabi Rasul sallallahu fama jaa anhu sallallahu wa tataba ala qalbihi salaf wa dzalika ma ila akhirih. Adapun yang benar dalam perselisihan para manusia tentang siapa yang paling mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang berkaitan dengan ucapan salaf tentang hal ini, maka ini ada riwayat, cuma riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih, namun ada dalil-dalil yang lain yang sahih. Dan ini yang mungkin sudah pernah antum dengarkan. Ulama salaf, ulama Ahlussunnah terkadang dalam kitab-kitab akidah menyebutkan hadis yang tidak sahih, riwayat yang tidak sahihah, tapi ada dalil yang lain yang sahih. Random. Ya, intinya Ahlussunnah nggak berdalil dengan yang lemah, apalagi yang palsu. Kalaupun ada dalam kitab mereka, ya ada beberapa uzur, alasan yang harus diterima. Yang pertama, mereka menyebut sanadnya. Mereka menyebut sanadnya seperti di sini Imam At-Tabari menyebut sanadnya haddatsani Musa ila akhirih. Dan kaidah ulama, man ahala faqad bari'ah.
yang sudah menyebut jalan-jalan riwayat-riwayat tadi, dia sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Artinya apa? Beliau tugasnya menyampaikan ini, jalan sanadnya antum teliti sendiri. Paham dong? Dan ketika diteliti memang ini tidak apa? Tidak sahih. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ulama Ahlus Sunnah ketika menyebutkan hadis yang tidak sahih dalam kitab-kitab mereka, terkadang itu hanya untuk sekedar sampingan. Karena hadis yang sahih sudah banyak yang berkaitan dengannya. Nanti akan kita sampaikan, hadis ini tidak sahih, tapi maknanya sahih karena ada dalil yang lain. Paham dong? Paham lah? Ya sekali lagi, Ahlus Sunnah intinya tidak berdalil dengan apa yang lemah, apa lagi hadis yang palsu. Sekarang kita baca inti dari redaksi hadis ini. Innallaha jalla wa ala ikhtara ashabi ala jamil alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Allah memilih para sahabatku, kata Rasul, di atas semua manusia selain para nabi, para rasul. Ini dalil yang lain, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. Kalian, siapa kalian dalam ayat itu maksudnya? Hah? Para sahabat, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Ini menunjukkan apa? Para sahabat sebaik-baik manusia. Paham dong? Dalilnya ayat. Sekali lagi, kalau kita nggak pakai redaksi Imam At-Tabari, riwayat Imam Tabari di sini cukup ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik, para sahabat tentunya setelah para nabi, para rasul. Ditambah hadis yang sahih lainnya. Rasul mengatakan tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar sayyidah uhuli ahli jannah adan nabiyyin wal mursalin. Kata Rasul, Abu Bakar dan Umar adalah tuannya, sesepuh penghuni surga adan nabiyyin, selain para nabi, para apa? Rasul. Ya, sekali lagi tekankan di sini, manusia terbaik secara mutlak para nabi, para rasul. Setelah mereka siapa? Para sahabat. Paham dong? Ya, jangan ada pertanyaan Abu Bakar lebih mulia mana dengan Nabi Isa. Jawabannya apa? Ya jelas nabi yang lebih apa? Mulia. Paham dong? Ya, para sahabat manusia yang termulia setelah para nabi, para apa? Rasul. Baik. Kemudian waqtara min ashabi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullah alaihim. Dan Allah memilih dari para sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, ini sekali lagi dikuatkan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari. Dan ini ada insyaallah di footnote. Antum lihat footnote halaman berikutnya 32. Ada kata-kata, antum kasih tanda itu, wa amma ma yu'addi ilal hadis min isbati fadilatis sahaba. Adapun yang menunjukkan keutamaan para sahabat, terutama 3 sahabat khulafa rasyidin tadi, yaitu ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketemu? Wajatum? Taib. Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu fanukhayyir Abu Bakar, tsumma Umar bin Khattab, tsumma Utsman bin Affan. Kami di zaman Rasul SAW, di zaman Nabi, itu menyebutkan urutan manusia yang paling baik, yang terbaik, yang termulia. Artinya Rasul menyaksikan, Rasul mendengar, Rasul membenarkan. Siapa yang pertama? Nukhayir Abu Bakar. Kami memilih Abu Bakar yang paling mulia. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan. Sekali lagi, riwayat Imam At-Tabari tidak sahih, namun ini riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari. Demikian pula tentang masalah berikutnya dalam hadis yang tidak sahih tadi, kata hadis tadi, faja'alhum khaira ashabi wa fi ashabi kulum khair. Semua para sahabat itu baik.
Waqtara ummati ala sairil umam waqtara min ummati arba'ata qurun min ba'di ashabi. Kata hadis yang tidak sahih ini, Allah memilih dari umatku 4 generasi. Ya, meskipun generasi yang terbaik para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dalilnya khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Cuma generasi yang keempat tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Cukup 3 generasi sahabat, tabi'in dan at-tabi'in. Hadisnya itu sahih. Khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar wa Umar. Ya, Rasul SAW mengikrarkan, membenarkan yang terbaik setelah beliau adalah Abu Bakar, kemudian baru Umar, kemudian baru Utsman radhiyallahu ta'ala. Kemudian riwayat yang tadi atau kata Imam At-Tabari, wa kadzalika naqul, demikian pula kami mengatakan fa afdalu ashabihi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan semulia-mulia para sahabat Nabi adalah Abu Bakar as-Siddiq. Ini sudah kita sampaikan di muqaddimah bahwa Imam At-Tabari beliau pernah digosipkan, dituduh sebagai pengikut Asy-Syiah. Asy-Syiah Rafidhah maksudnya. Ini bantahan kepada tuduhan tersebut. Beliau jelas-jelas dalam ungkapan ini dan juga ungkapan yang lain lebih mengutamakan siapa? Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Ini beda dengan Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Maka sekali lagi itu tuduhan dusta yang disandarkan kepada Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Sebagaimana beliau juga mengatakan al-qaul bi khalqil Quran, naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim muslimah wajib bertakwa kepada Allah, jangan menuduh tanpa hak, dan juga jangan menerima tuduhan apapun kecuali dengan apa? Bukti yang otentik, bukan qila wa qal. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka jangan diterima sampai ada apa? At-tabayyun. Cross-check, diteliti. Imam At-Tabari dituduh Syiah Rafidhah, pengikut Syiah Rafidhah, pada jelas-jelas akidah beliau di atas akidah salaf, menjauh dari akidah ahlul bidah. Di antaranya beliau mengatakan semulia-mulia sahabat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, tsumma Al-Faruq, ba'da Umar, tsumma Dzunnurain, kemudian Utsman bin Affan, tsumma Amirul Mukminin wa Imamul Muttaqin Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Intinya keutamaan mereka sebagaimana urutan dalam kekhalifahan mereka. Baik, meskipun ini ada footnote, selayaknya tidak mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan gelar-gelar khusus seperti Amirul Mukminin, karena Abu Bakar juga Amirul Mukminin, Umar juga Amirul Mukminin. Sekali lagi, meskipun ini bukan menjadikan beliau termasuk tadi pengikut Syiah Rafidhah, naudzubillah min dzalik. Intinya lebih utama jika ditinggalkan kata-kata gelar Amirul Mukminin, Imamul Muttaqin bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Taib, ana rasa cukup sekian. Insyaallah bagian kedua dari bab ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan, hal fi qaul amma shawab huwa min indillah wal khata huwa min indi yashmal fiqatan qadariyah? Al jawab la. Pertanyaannya kalau bahasa Indonesianya di sini, adapun
ya ungkapan kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari diriku sendiri. Apakah itu mencakup ungkapan dari kelompok Al-Qadariyah? Lah. Ya, bahkan dalam ayat dikatakan ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang menimpa kalian dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kejelekan itu dari dirimu apa? Sendiri. Dalam artian bisababika. Bahwasanya kesalahan itu dengan sebab apa? Diri kita. Bukan maknanya tanpa campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ada riwayat dari sebagian salaf. Kita pernah melewati ungkapan-ungkapan ini dari sebagian ulama as-salaf. Maknanya kebenaran disandarkan kepada Allah, kejelekan jangan disandarkan kepada apa? Kepada Allah, sandarkan kepada apa? Manusia yang penuh dengan kelemahan. Meskipun tadi ingat, bedakan antara menisbatkannya sebagai pelaku dengan penisbatan sebagai al-khaliq. Paham dong? Sekarang kita mau contohkan pelaku kejahatan, apapun itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Paham dong? Nisbatkan sebagai apa? Mereka makhluk ciptaan Allah secara umum. Wallahu khaliqu kulli syai'. Tapi pelaku kejahatan siapa? Manusia. Dinisbatkan sebagai apa? Tadi al-mubashir yang melakukan manusia, sedangkan Allah al-khaliq. Paham tuh? Sekali lagi harus bisa dibedakan menisbatkannya sebagai khalqan wa ijadan dengan apa? Menisbatkannya sebagai pelaku. Wallahu ta'ala. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.